Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti penyidik KPK yang memeriksa dan menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Megawati juga menduga dirinya bakal menjadi target pemeriksaan setelah penyidik KPK memanggil Hasto dalam kasus suap Harun Masiku. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat suara soal penyidik KPK yang menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buku catatan partai. Megawati mengingatkan dirinya juga pernah dipanggil penegak hukum. Santai aja deh Pak, saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem, aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut itu barang juga datang baru nih, terus cuman gitu tampangnya Mbak. Terus kan bawa emak ke toko lo, saya bilang sama dia lo berani datang nggak? Tahu, masa kalah aku aja datang 3 kali lo tau bilang, yo datang lo ini Bu, terus apa sih sing manggil kamu Bu? Tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo tulis lo, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, lo angkat tangan ya Pak. Aja emangnya siapa dia? Orang dia manusia juga, gile. Nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita, terus pasti deh gimana cara manggil Mega yang bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasrid Kusnadi sopo. Megawati juga menegaskan berani menghadapi penyidik KPK. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa tuh datang ngadepi aku. Lo lah iyalah, gile orang yang bikin KPK itu semuanya lo, kok nggak diatur lo, so gile deh. Aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini, koyo ini pangkatnya opo lo, apa itu? Baru lekolnya belum jenderal loh, saya panglima tertinggi loh. Tim kuasa hukum Hasto pada 1 Juli melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim hukum melaporkan penyidik KPK atas penyitaan ponsel dan buku partai saat pemeriksaan Hasto dan stafnya. Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai. Di sini kita menggugat AKBP Rosa Purbabekti dan kawan-kawan. Dan juga kita gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana di dalam petitum kami meminta agar buku milik partai di mana tidak ada kaitannya sama Harun Masiku yang ikut disita. Tim hukum Hasto juga melaporkan tindakan penyidik KPK ke Barreskrim, Komnas HAM, dan Dewan Pengawas KPK. KPK beralasan memiliki alasan kuat melakukan penyitaan saat memeriksa Hasto pada 10 Juni lalu. Kami juga mempersiapkan diri tentunya dalam melakukan upaya-upaya paksa itu tentu tidak sembarangan. Kita sudah siapkan mulai dari surat perintahnya, kemudian POB yang ada juga kami ikuti.
Jadi dengan adanya misalkan pelaporan ke Dewas, ke Bareskrim, kemudian juga ke Komnas HAM, bagi kami itu adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan baik kepada Dewas maupun kepada nanti Komnas HAM maupun kepada pihak lainnya untuk menguji proses-proses penyidikan yang kami lakukan. Gitu. Jadi tidak ada masalah. KPK juga tegas menyatakan penyitaan sesuai prosedur untuk mengungkap pencarian barang bukti kasus Harun Masiku. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa maksud Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang lantang menyebut nama AKBP Rosa Purbo Bektu, penyidik KPK yang memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Kita bahas pemirsa bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan, yaitu ada Cyril Raul Hakim atau Mas Ciko Hakim, dan juga ada peneliti Indonesia Corruption Watch, yaitu ada Mas Kurnia Ramadana. Pertama kita ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, apa sih maksud Bu Megawati dengan menyebutkan berani menghadapi penyidik KPK? Apakah ini sebagai bentuk tantangan dari Bu Mega kepada penyidik KPK? Saya rasa Ibu Mega kemarin menyampaikan apa yang dia sampaikan, tidak ada yang seakan-akan itu sebagai kiasan atau apapun yang sulit untuk dimengerti ya. Dia sampaikan secara gamblang bahwa memang ada pemanggilan terhadap Pak Hasto, ada juga beliau juga menyebut Kusnadi yang artinya juga kemarin kemudian beliau juga mengatakan yang korupsi malah nggak diapa-apain gitu. Jadi intinya ini bukan kata-kata kiasan, ini semua kata-kata yang sangat gamblang, yang sangat literal, yang bisa diartikan sesuai dengan apa yang didengar. Jadi Ibu Mega marah karena merasa apa yang dilakukan oleh KPK hari-hari ini terkait dengan Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, itu jelas-jelas adalah suatu hal yang mengada-ngada dan dipaksakan, dan momennya juga disesuaikan dengan masa-masa yang memang sedang membuat kami sibuk seperti pilkada dan lain-lain. Dan juga kita tahu beberapa bulan terakhir Pak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan seringkali melontarkan kritik pada kekuasaan. Sehingga saya rasa bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri yang merasa bahwa memang ini adalah bagian dari tindakan dalam tanda kutip teror untuk membungkam suara-suara kritis yang begitu keras menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebenaran yang mengkritisi apa yang dilakukan oleh kekuasaan hari-hari ini. Baik, Mas Ciko, maksudnya Ibu Mega menyatakan yang korupsi tidak ditindak. Nah, itu seperti apa, Mas? Ya itu, kan memang banyak. Kan kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang di awal-awal seakan-akan ada beberapa tokoh misalnya dipanggil dan ada kasus, kemudian tidak dipanggil lagi sampai hari ini. Dan kasus-kasus ini kan nilai-nilai rupiahnya dalam tanda kutip dan nilai kerugian negaranya melampaui apa yang dibicarakan terkait dengan kasus Harun Masiku misalnya. Dalam kasus Harun Masiku kan kita juga mempertanyakan, masyarakat kan bertanya, kerugian negara dari mana, ada uang negara yang diambil di mana di situ, ya kan, sehingga ada kasus ini. Masyarakat juga harus diberitahu bahwa kasus yang terjadi terkait dengan Harun Masiku itu kan kasus dari seorang yang menjalani proses pergantian antar waktu yang memang itu menjadi adalah wewenang dari partai politik dan lain-lain. Kemudian di dalam perjalanannya memang ada kejadian-kejadian, tapi kejadian-kejadian yang dianggap melanggar hukum itu kan sudah diproses dan sudah ada yang dihukum dan bahkan sudah ada yang selesai hukumannya gitu. Nah kemudian dari dulu sampai hari ini Harun Masiku masih menjadi masuk di dalam daftar pencarian orang, dan ini kan bagian dari inkompetensi dari KPK itu sendiri untuk menemukan orang gitu. Dan akhirnya dicari-carilah hari-hari ini memanggil, saya lanjutkan dulu sedikit, panggil Pak Hasto, kemudian menggeledah secara paksa. Tadi kan dibilang ada mengambil paksa gitu. KPK sendiri mengakui dan mengatakan bahwa ini sesuai dengan prosedur, ada surat perintahnya. Kita tahu dari mana bahwa surat perintah itu tidak dibikin backdated misalnya. Tanggalnya kalau lalu ditanyakan kemudian tanggalnya dibikin ke belakang. Kan kita nggak tahu, itu kan hanya sepihak.
Dan cara-cara mengambilnya juga kan dengan membohongi ya, membohongi Kusnadi bahwa dia dipanggil oleh Pak Hasto ke atas, ternyata pas sampai di atas dia langsung digeledah badannya ya kan, dan diambil paksa barang-barang yang berada dalam kekuasaannya dia. Nah, ini kan saya rasa kalau ini terjadi di luar negeri, di negara-negara yang demokrasi lebih maju, mentinggi hak asasi manusia, hal seperti ini bisa membatalkan sebuah kasus secara keseluruhan karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Jadi ini menurut saya ada hal, saya termasuk orang yang mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan banyak orang di PDI Perjuangan kader-kader juga mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi karena memang itu juga dibentuk pada masa pemerintahan Ibu Megawati ya. Tetapi kita harus mengakui bahwa ada proses-proses, ada dalam aturan-aturan yang memang betul-betul saya rasa sudah terlalu over, terlalu berlebihan. Dan seakan-akan memang dipakai hanya untuk memudahkan bagi kekuasaan untuk menyandra atau mengkriminalisasi orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Ya, nah kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Ciko ini, PDIP merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian juga PDIP melihat ada inkonsistensi dari KPK dalam menindak setiap persoalan. Dan dianggap bahwa kasus Harun Masiku ini sebenarnya banyak loh kasus lain yang lebih besar daripada kasus Harun Masiku. Sekarang kita menuju ke ICW. Dari kalau menurut Mas Kurnia, apakah betul tampaknya PDIP ini menjadi korban yang dirasa dihakimi oleh KPK dan ada inkonsistensi dari KPK di sana sehingga membuat Ibu Megawati menjadi geram? Apakah respon dari Ibu Megawati ini berlebihan atau mungkin memang inilah yang harus dilakukan oleh KPK? Dari pidato Bu Mega beberapa waktu lalu. Yang pertama misalnya Bu Mega menyampaikan kalau dipanggil penegak hukum sebaiknya datang. Apalagi Bu Mega telah mencontohkan beberapa waktu sebelumnya pernah mendatangi KPK, memenuhi panggilan dari KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga cukup janggal pernyataan Bu Mega ketika Bu Mega mengatakan ingin memanggil pegawai KPK namanya AKBP Rosa Purbobekti. Yang kita tahu AKBP Rosa Purbobekti adalah pemimpin Satuan Tugas Penyidikan Harun Masiku. Tentu menjadi pertanyaan dalam hal apa pertemuan itu bisa dilakukan. Karena ini adalah ranah penegak hukum. Saat ini dari struktural PDIP adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto yang dipanggil oleh KPK. Tentu pemanggilan itu didasarkan dalam logika penyidik, Pak Hasto mengetahui, mendengar, atau melihat ada peristiwa pidana sehingga Pak Hasto dipanggil. Kemudian yang ketiga terkait dengan pernyataan Bu Mega, kenapa korupsi ini saja, banyak korupsi yang lain tidak ditangani, tentu itu adalah valid. Tentu kita mengamini itu karena ada banyak perkara, tunggakan perkara, salah satunya di KPK misalnya. Dalam kasus korupsi bansos, ada banyak politisi yang belum ditindak oleh KPK. Selain dari itu, kalau terkait dengan tindakan penyitaan handphone atau buku Pak Hasto, bagi kami itu adalah prosedur yang biasa. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditegaskan di dalam Undang-Undang KPK. Jadi jangan seret isu politik dalam penegakan hukum. Kalau memang dirasa ada yang janggal, tentu kita hormati keputusan Pak Hasto mempermasalahkan di Dewan Pengawas, mempermasalahkan di pra-peradilan, mempermasalahkan di Komnas HAM. Tapi jangan berupaya untuk menggiring, mengaitkan ini ke isu kritik dari beberapa orang kepada pemerintah sehingga orang itu ada potensi dikriminalisasi. Bagi kami itu jauh dari permasalahan yang ada. Jangan lupa, publik juga menanti sebenarnya kerja-kerja KPK untuk dapat menyeret Harun Masiku. Dalam beribingkai itu, segala upaya untuk menyeret Harun Masiku harus dilakukan, sekalipun memang dengan memanggil beberapa orang. Jangan lupa, ada 2 poin yang belum terungkap saat ini dalam kasus Harun Masiku. Pertama, kami hakul yakin 100%. Suap yang diberikan Harun Masiku bukan sepenuhnya dari Harun Masiku. Ada sejumlah pihak yang kami duga keras mensponsori uang itu, maka dari itu hal tersebut yang harus dikejar.
Poin kedua adalah siapa selama ini yang mengetahui namun mendiamkan keberadaan Harun Masiku, atau secara sederhana siapa yang membantu pelarian Harun Masiku. Jangan lupa ada jerat pidana di sana, obstruction of justice, yang diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi bagi kami tentu kami mendukung segala upaya penegakan hukum terhadap Harun Masiku, dan kami kritik juga dalam bagian yang lain kenapa untuk menemukan Harun Masiku sampai membutuhkan waktu 4 tahun lebih. Kami menduga keras ada pejabat teras organisasi tertentu yang berupaya agar Harun Masiku tidak bisa terdeteksi atau tertangkap oleh KPK. Demikian, Mbak. Baik, Mas Kurnia, jadi ketika kita ngomongin masalah pelanggaran dengan penyitaan handphone, terus penyitaan buku catatan PDIP, Anda anggap ini adalah hal yang biasa ya? Nanti dijawabnya Mas sesaat lagi, Kabar Petang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.